Halo, perkenalkan nama saya Marcella Guriti, saya dari Prodi PGSD Prajabatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan gabungan dari ketiganya. Oke, yang pertama saya akan bahas ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat yang ada, atau eksistensi atau realistis. Secara etimologis, ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos, yaitu ada, keberadaan, dan logos artinya studi atau ilmu. Kita akan ambil contoh, yaitu topiknya Tuhan. Jadi, ontologi mempertanyakan hakikat keberadaan Tuhan, apakah Tuhan ada secara fisik atau ada sebagai konsep spiritual yang melampaui ruang dan waktu. Jadi, ontologi adalah fondasi awal untuk memahami apa sebenarnya objek yang sedang kita bicarakan dan sedang kita pelajari. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu mempelajari tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut. Ini berasal dari kata Yunani yaitu episteme, yaitu pengetahuan, dan logos adalah ilmu. Dari mana pengetahuan berasal? Apakah dari indera, akal, atau wahyu? Ini juga termasuk validasi bagaimana kita tahu bahwa itu benar atau tidaknya. Batasannya apa yang bisa dan tidak bisa manusia ketahui. Kita ambil contoh lagi bagaimana manusia bisa mengetahui bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Yaitu adanya pendekatan, kita ambil satu contoh yaitu pendekatan rasionalisme, yaitu melalui akal budi secara logika. Setiap akibat pasti ada penyebabnya. Alam semesta adalah akibat, maka secara rasional harus ada sebab pertama, yaitu Tuhan yang tidak bisa disebabkan oleh apapun. Caranya, pengetahuan tentang Tuhan dapat melalui perenungan mendalam dan analisis logika matematika terhadap struktur alam semesta. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan nilai, estetika, dan etika. Jika diiringkan yaitu menjadi apa nilai, kegunaan, atau tujuan dari ilmu. Dalam konteks ketuhanan, aksiologi tidak lagi memperdebatkan apakah Tuhan itu ada atau bagaimana cara pembuktiannya. Aksiologi berfokus pada dampak Tuhan itu sendiri terhadap kehidupan kita manusia. Kita ambil satu contoh, yaitu penerapan Tuhan sebagai tujuan hidup atau teologi. Arkeologi juga membahas tentang tujuan atau makna keberadaan manusia. Penerapannya ialah keberadaan Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan untuk apa kita hidup. Hidup menjadi memiliki nilai atau berharga karena dipandang sebagai pengabdian kepada Sang Pencipta. Lalu kita masuk ke pembahasan nilai, yaitu memberikan rasa bermakna, harapan, dan tujuan akhir seperti konsep pahala, surga, dan ketenangan jiwa kita. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ialah ontologi sebagai landasan, yaitu kita harus mengakui bahwa sesuatu itu ada dulu. Karena kita tidak bisa membahas cara mengetahui atau nilai dari sesuatu yang wujudnya tidak ada kita ketahui, maka kita tidak akan bisa membahas sesuatu itu tanpa ada gambaran yang jelas. Yang kedua, epistemologi sebagai jembatan. Setelah kita tahu objek apa itu, yaitu kita ngambil tadi, yaitu objeknya Tuhan. Maunya agar kita tidak bisa terjebak mitos atau hoax. Di sini logika dan bukti berperang. Kemudian ketiga, aksiologi sebagai puncak. Setelah tahu objeknya Tuhan dan paham bagaimana cara kerjanya Tuhan, puncaknya adalah untuk apa Tuhan itu ada. Ilmu tanpa nilai, aksiologi, bisa jadi berbahaya, sedangkan nilai tanpa ilmu adalah ketidakpastian atau kebohongan. Kesimpulannya ialah ontologi adalah ilmu pengetahuan, adalah kumpulan informasi yang terstruktur tentang alam semesta. Kemudian epistemologis adalah ilmu yang diperoleh dari metode ilmiah, riset, dan pengujian. Kemudian aksiologis adalah ilmu harus digunakan untuk kesejahteraan manusia dan kemajuan perabatan. Jadi kesimpulan terakhir, ontologi mengisi dunia kita dengan sebuah objek. Kemudian epistemologi bagaimana cara kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran, dan
Terakhir, aksiologi mengisi hidup kita dengan makna. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya Marsya Guti pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.